Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Tamshi fil ardi marha innaka la takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Sadaqallahul azim. Artinya, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi, dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Surat Al-Isra ayat 36. Judul kajian subuh kita hari ini adalah sombong, ongeh dan sejenisnya. Bapak dan ibu-ibu, hadirin wal hadirat jemaah subuh yang dirahmati Allah, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Pagi ini atas izin Allah kita masih diberi kesempatan. Semoga kita menjadi hamba pertama, hamba yang beruntung. Kemudian yang kedua, hamba Allah yang bermanfaat. Sebaik-baik manusia itu apa-apa, ibu-ibu, adalah orang yang bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Kalau seorang ulama sufi mengatakan, kalau kamu tidak bisa menyebarkan kebaikan, kalau Anda bisa memberikan kebaikan di sekitar kita, di lingkungan kita, setidaknya cukup tidak berbuat atau menebarkan keburukan. Kalau dalam bahasa ulama tasawuf lainnya, dalam bentuk puisi apa-apa dan ibu-ibu, apa katanya? Apabila kita tidak bisa menjadi pohon kehidupan, pohon besar, pohon yang rindang, tempat orang berteduh, tempat orang bersandar, setidaknya kita jangan jadi parasit dalam hidup ini. Kalau tidak bisa menyebarkan kebaikan, setidaknya jangan menyebarkan keburukan. Tapi orang yang begitu mulia di sisi agama Islam adalah orang yang bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Bapak dan ibu-ibu, dalam kajian sederhana pagi ini kita akan bahas salah satu sifat yang sebenarnya sifat itu ada pada manusia. Sifat sombong. Sombong itu kalau dalam bahasa halusnya Bapak dan ibu-ibu, unggul. Merasa diri unggul. Memang dalam proses penciptaan manusia, Bapak dan ibu-ibu, manusiaku adalah makhluk ciptaan Allah yang dipandang unggul. Kita ini hadir ke permukaan bumi ini, lahir itu dalam proses bahwa kita ini unggul. Nah, dalam ayat tadi apa-apa dalam surat Al-Isra ayat 39 itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kesombongan. Jangan kita berjalan di muka bumi ini dengan penuh sombong, merasa diri jumawa. Karena apa? Karena manusia ini punya keterbatasan. Manusia ini punya keterbatasan, tidak bisa menembus bumi, tidak bisa setinggi gunung. Ada perumpamaan dalam Al-Quran, tidak bisa menembus bumi, tidak bisa setinggi gunung. Kita punya batas. Dalam dialog penciptaan manusia, dialog antara iblis dengan Allah SWT, kemudian dengan malaikat, tergambar di sana Bapak dan ibu-ibu sifat sombong itu. Bagaimana iblis begitu menyombongkan diri, protes terhadap penciptaan Nabi Adam. Nah, dalam kesempatan ini belajar dari dialog atau kisah proses penciptaan manusia, ada 3 jenis kesombongan yang terdapat pada diri kita, pada diri manusia. Agama mengingatkan agar tidak melakukan kesombongan seperti yang 3 tadi. Kenapa? Karena kita itu mentransfer, mengambil sifat iblis. Yang pertama, ada sombong dengan keturunan. Keturunan apa? Asal usul. Kemudian yang kedua, sombong dengan ilmu. Kemudian yang ketiga, sombong dengan kekayaan. Dalam waktu yang singkat kita beri contoh. Kita bedah satu demi satu. Yang pertama, sombong
dengan keturunan. Iblis mengatakan saya berbahan dasar dari api, sementara Adam berbahan dasar dari tanah. Dalam dua bahan dasar ini lebih unggul saya. Saya dari api. Demikian kira-kira dialog yang biasa kita dengar sejak kecil antara iblis dengan Allah dan disela oleh malaikat. Papa dan ibu-ibu, kita ini manusia. Setelah Nabi Adam, bahan dasar kita, suku cadang kita itu sama. Tidak ada bedanya. Nabi Adam dari tanah. Filosofi penciptaan manusia pertama dari tanah. Tapi dari sudut ilmu pengetahuan, dari sudut biologi misalnya Bapak dan Ibu-ibu, manusia itu suku cadangnya cuma dua. Sama sejak dahulu sampai sekarang. Yang pertama suku cadangnya, mohon maaf, indung telur ibu kita. Dalam bahasa lainnya, ovum. Kemudian yang kedua, dari sel telur ayah kita. Dalam bahasa biologinya, sperma. Tidak ada manusia ini yang suku cadang proses kelahirannya, proses penciptaannya, itu berasal dari benda-benda yang lain. Dari air ini, dari air itu, dari cappuccino cincau misalnya, dari air raksa, dari emas, tidak. Semua manusia, suku cadangnya sama. Tidak ada yang lebih. Keturunan kita dalam proses penciptaan keturunan, suku cadang kita sama. Ada yang tidak bisa dipilih dalam hidup ini ya Bapak dan Ibu. Ada yang tidak bisa dipilih dalam hidup ini. Jodoh bisa dipilih. Rezeki jalannya bisa dipilih. Tapi siapa ayah kita tidak bisa kita pilih Bapak dan Ibu. Di rahim perempuan mana kita bermula tidak bisa kita pilih. Jangan nilai seseorang dari sesuatu yang tidak bisa dipilihnya. Di etnik, di suku mana kita diletakkan oleh Allah SWT, tidak bisa kita pilih. Allah tidak menyuruh kita memilih seseorang dari keturunannya. Karena itu puasa menekankan kepada kualitas atau mutu apa-apa. Dalam bahasa lain, tatakun. Lihatlah seseorang itu dari ketakwaannya, dari karakternya, dari kualitasnya, bukan dari keturunannya. Dari mana dia berasal? Ada gelar Syekh, gelar Bagindo, Rajo, mohon maaf, Sidi, Marah, Sultan, Syekh, Kanjeng, Raden, dan lain sebagainya, Habib, dan lain sebagainya. Itu ada karena manusia yang menciptakan, bukan agama kita. Bukan Allah SWT menentukannya, tetapi manusia yang menciptakan itu. Sehingga terjadi perbedaan-perbedaan kelas. Dalam Islam tidak ada perbedaan kelas berdasarkan keturunan. Keturunan kita sama. Filosofinya sama. Apa itu? Kita berasal dari sorga. Kita berasal dari Allah SWT. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita dari Allah akan kembali kepada Allah. Kita sama. Baik dari proses penciptaan atau dari proses awal kita berasal dari sorga. Kita ini adalah orang-orang yang berasal dari sorga. Nabi Adam, Siti Hawa berasal dari sorga. Jadi tidak ada kita ini berbeda. Jangan lihat dari keturunan. Sombong dengan keturunan, kita mentransfer sifat iblis. Puasa meruntuhkan. Puasa ini meruntuhkan sifat kesombongan. Orang kaya dan orang miskin itu sama merasakan puasa. Kalau orang catur, main catur, orang yang catur itu sering memberikan gurauan, sederhana gurauannya, tapi maknanya dalam. Setelah permainan selesai, raja dan pion masuk ke dalam kotak yang sama. Artinya apa? Tak ada perbedaan. Setelah mati, setelah permainan selesai, setelah game over, raja, pion, benteng masuk dalam kotak yang sama. Kita nanti masuk dalam kotak yang sama. Mau keturunan apapun yang diciptakan manusia di muka bumi ini. Tapi yang pasti apa-apa, ibu-ibu, saudara-saudara,
Mari kita lihat seseorang itu dari kualitasnya, dari mutunya. Pandanglah orang itu. Kalau Ali bin Abi Thalib mengatakan, orang yang berakal itu adalah ketika dia memandang orang dari seberapa banyak kebaikan yang dimiliki orang itu. Bukan memandang dari keburukan yang dimilikinya. Karena kedua-duanya sama. Kita punya potensi berbuat kebaikan, kita punya potensi berbuat keburukan. Pandanglah orang itu dari sisi kebaikannya. Pandanglah, nilailah seseorang itu dari sisi kebaikan atau keburukannya. Bukan dari keturunannya. Maher Zain dalam nyanyinya, penggalan nyanyinya sering kita dengar. I hate sin, but I am not hate sinner. Saya benci dosa, tapi saya tidak membenci si pendosa. Si pendosa itu siapa, Bapak, Ibu? Saya. Bapak-bapak, ibu-ibu. Pendosa itu orang. Orang itu siapa yang menciptakan? Kreasi, ciptaan, karya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita, karya kita, kreasi kita, kita caci, dicaci orang. Hibah hati kita. Lukisan kita, tulisan kita, gaya bicara kita. Ketika dicaci orang, hibah hati kita. Apatah lagi apabila karya ciptaan Allah kita caci. Tapi nilailah seseorang itu apa-apa. Dan ibu-ibu, dari kreasi manusia itu sendiri. Apa nama kreasinya? Dosanya. Bukan pendosanya. Dosa itu apa? Amal perbuatannya. Jadi mari kita nilai dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lihat, jangan sombong dengan keturunan. Jangan menepuk dada, saya keturunan suku ini, saya keturunan suku itu. Dalam sejarah, suku, gelar, apapun, itu ciptaan manusia. Bukan ciptaan Allah dan tidak dianjurkan oleh agama. Walaupun dalam agama ada bahasa bersuku-suku atau berbangsa-bangsa. Tapi bukan berarti kita itu disuruh untuk membuat perbedaan. Bersuku-suku, berbangsa-bangsa dalam Al-Quran itu dimaknai berbeda-beda. Agar apa? Lita'arafu. Apa arti lita'arafu? Saling mengenal. Jadi jangan sombong kita dengan keturunan. Itu yang pertama, Bapak dan Ibu. Kemudian kedua, apabila kita belajar dari dialog, kemudian kita hubungkan dengan surat Al-Isra ayat 39 tadi. Kita punya keterbatasan. Tidak bisa menembus bumi, tidak bisa setinggi gunung. Ada keterbatasan. Ada sombong yang kedua, Bapak, Ibu. Apa sombong yang kedua tersebut? Sombong dengan ilmu. Bapak dan Ibu, kecuali saudara-saudara kita yang diuji oleh Allah dengan IQ yang rendah. Sebenarnya Bapak dan Ibu, semua kita ini pintar. Kalau dalam ilmu pendidikan, setiap manusia itu pintar. Ada yang bertanya, tidak mungkin pada suku-suku tertentu, katakanlah mohon maaf, suku Kubu misalnya, suku Kubu atau suku pedalaman, mereka tidak pintar, Pak. Oh, mereka pintar, sama dengan kita. Yang membuat mereka tidak pintar adalah kesempatan. Seandainya Bapak dan Ibu, saya misalnya berada dalam posisi mereka, mereka berada dalam posisi kita, mungkin mereka jauh lebih pintar dibandingkan kita. Volume otak manusia itu sama. Kita semuanya pintar. Yang menyebabkan ada yang IQ-nya rendah sedikit, ada yang pintar sedikit, itu karena kesempatan. Kesempatan itu dalam arti belajar dan pengalaman. Tetapi kepintaran itu Bapak dan Ibu, setiap kita itu berbeda-beda kepintarannya. Mungkin Bapak dan Ibu punya pengalaman sebagai seorang guru, sebagai orang tua, anak kita 4, mereka memiliki karakteristik kepintaran berbeda-beda. Kalau dalam ilmu pendidikan Bapak dan Ibu ada 7 jenis kepintaran. Ada lagi yang menyebut 9. Ada anak-anak kita itu Bapak dan Ibu pintar dia matematik. Tapi ilmu lain tidak pintar dia. Adik saya itu teknik sipil. Ya, kalau saya background saya ilmu agama dan ilmu politik. Ketika mendengar orang berdebat di televisi, naik libido Bapak Ibu, naik apa mau mencari orang berdebat lah, terutama ILC berdebat-debat lah gitu. Itu matumu berbinar. Ya, apalagi di Kadai, ambu orang Kadai duduk di komplek paling suka duduk di Kadai.
atau mencari orang berdebat itu garanti, gitu kan? Apalagi di televisi. Adik saya misalnya, dia teknik sipil, apa dia bilang? Ngapain orang berdebat itu? Tidak selesai negara diurusnya. Yang penting itu kerja. 1 tambah 1, 2. To the point. Ya kan? Ketika diajak dia menganalisa ini bagaimana, nggak tahu dia. Tapi ketika dihadapkan misalnya soal matematika, berbinar matanya. Itu namanya kepintaran di bidang matematik. Ada anak kita, ada saudara kita, ada anak-anak yang pintar dalam bahasa. Kalau dalam ilmu pedagogik, kalau dalam ilmu pendidikan, itu namanya polyglot, pintar linguistik. Saya pernah menemukan Pak Ibu, salah seorang mahasiswa, tanpa saya sadari, mahasiswa di UNP, saya sudah sedang duduk di kafe. Dia pintar bahasa Arab, sedang bicara dengan teman dalam Zoom meeting, pintar bahasa Arab, pintar bahasa Rusia, pintar bahasa Inggris. Saya tanya, kamu orang mana? Rupanya dia belajar melalui YouTube. Sebentar saja dia belajar bahasa, dapat dia. Sekarang dia sedang belajar bahasa Rumania katanya. Melalui apa? YouTube. Itu pintar linguistik. Ambo kalau baca bahasa Inggris, itulah ambo Bapak dan Ibu. Ya kan? Baju bahasa Mandailing, dalam tubuh ambo ada orang Minang seketik, ada orang Mandailing seketik. Darah ambo, ayah ambo Nasution, mak ambo Jambak. Ambo pandai mendengar orang Mandailing, mengecek enggak. Gitu kan? Payah. Gitu. Kepintaran kita di bidang linguistik itu rendah. Mungkin di bidang lain kita pintar, di bidang itu kurang. Ada anak kita pintar di bidang itu, bidang lain dia kurang. Ada anak kita Bapak dan Ibu, itu mahasiswa banyak itu. Mengecek mau tak Allahu Rabbi. Pandai maulah orang. Pandai mengecek. Kadang otak itu pandai. Kadang otak itu berutuh. Ya kan? Melebih-lebihan. Kalau kepintaran bicara itu mengolah kata dia. Pandai dia mempengaruhi orang. Ya kan? 1 tambah 1 itu bisa meyakinkan 2. Pokoknya kok lama kok bisa orang tambah. Mahasiswa saya ada tuh pintar bicara. Tapi ketika disuruhnya kuliah, nilai rendah C ke C. Tapi mengecek Bapak Ibu luar biasa pintar. Terpana kita melihatnya. Kepintaran apa? Jenis apa itu? Itu namanya IQ, jenis verbal. Pandai otak. Jadi intinya begini ya Bapak Ibu. Setiap kita itu pintar. Setiap kita itu cerdas. Cerdas kita di bidang masing-masing. Tidak ada orang yang harus menipu dada mengatakan saya lebih pintar dibandingkan dia. Enggak ada. Dia pintar di bidang dia. Oleh karena itu ketika ada yang mengatakan saya lebih dahulu tahu dibandingkan kamu, saya lebih dahulu makan asam garam kehidupan, dia sebenarnya sedang sombong. Saya lebih dahulu makan asam garam kehidupan terhadap anak muda ini. Nanti dibalas oleh anak muda ini. Saya lebih dulu minum milkshake dibandingkan Bapak. Saya lebih dulu minum cappuccino cincau dibandingkan Bapak. Nah, kan kalau Bapak lebih dahulu makan asam garam, lebih dahulu saya makan mie ini, mie itu. Nah, misalkan gitu. Nah, jadi artinya kita lebih dahulu di bidang kita masing-masing. Jadi mari kita rendah hati, ilmu kita itu sebenarnya kita pintar di bidang masing-masing. Tidak ada orang hidup di dunia ini nyepandai listrik plus tukang batu plus kutubah plus ceramah pandai plus tapi tidak ada Pak. Pasti ada yang cie-cie. Karena itulah dalam Al-Quran kita itu disuruh lita'arafu, kembali yang seperti tadi saya katakan, saling kenal mengenal. Kenapa? Manusia ini dalam ilmu alam Bapak-bapak Ibu itu termasuk namanya mamalia. Mamalia itu satu-satunya makhluk hidup dalam keluarga besar mamalia yang paling lemah di dunia ini namanya manusia. Sementara mamalia yang kuat itu ya seperti binatang yang lain lah. Ada binatang yang lain satu lahir tinggal di induk, bisanya mencari makan surang, bisanya tabang surang, bisanya mengakeh surang. Manusia bisa Bapak Ibu? Tidak. 1 bulan baru bisa melihat dunia. Disuokkan, diasikan, diajarkan belajar, ditateh 1 demi 1 supaya bisa belajar. Artinya apa? Ada keterbatasan. Kita butuh orang lain.
Kita butuh ilmu lain. Ada orang yang pintar di bidang ilmu hadis, dia nggak tahu sejarah mungkin. Ada yang pintar di bidang ilmu ini, mungkin dia kurang di bidang itu. Jadi itu makanya tidak ada seseorang pun yang lebih tahu dalam satu disiplin ilmu. Dia pasti membutuhkan disiplin ilmu yang lain. Jadi Bapak dan Ibu, yang kedua, jangan kita sombong dengan keturunan. Dengan apa? Dengan ilmu. Kita ini pintar di bidang kita masing-masing. Sama dengan berbuat dosa Bapak Ibu, jangan sok pula kita menilai orang banyak berbuat dosa. Ya, kata Ali bin Abi Thalib, Bapak dan Ibu, kita ini, saya, bapak-bapak, ibu-ibu, hanya berbeda dalam berbuat dosa. Ya kan? Kita kok berbeda dalam berbuat dosa. Mungkin ambo dosanya ada acok masjid, ria berdosa. Ada orang yang tidak ke masjid, di rumah saja sembahyang, dicaceknya orang pergi ke masjid, berdosa je. Jadi kita ini berbeda dalam berbuat dosa. Orang yang rendah hatilah, sadar dia adalah makhluk yang sering nanti berbuat dosa, sering istighfar, itulah yang paling bagus. Jangan sombong dengan ilmu. Dan yang terakhir Bapak dan Ibu, jangan sombong dengan kekayaan. Kekayaan pun Bapak dan Ibu itu juga punya jenis, ya kan? Kalau kekayaan Bapak dan Ibu hanya berlandaskan materi, mungkin berbeda-beda kita. Tapi ada, kita punya kekayaan lain. Kesehatan kita itu kekayaan kita juga. Kesehatan kita kekayaan. Ada orang kaya, mungkin anaknya punya masalah. Mungkin ada yang kaya, tetapi rumahnya, di dalamnya tidak ada canda tawa. Dia nggak kaya di bidang itu. Ada orang yang tidak kaya, tetapi anaknya santun. Dia kaya di bidang itu. Hidup kita ini, kekayaan kita ini dipergilirkan. Jadi definisi kekayaan selama ini kita melihat dari materi. Bapak dan Ibu, hidup ini dipergilirkan. Bisa saja di bidang materi hari ini kita kurang. Tapi ingat, kita tidak selamanya. Mungkin suatu saat kita berada dalam posisi rendah. Bisa saja nanti keturunan kita, mereka yang membangkitkan batang terandam. Dalam Islam, jangan menghina orang. Jangan menghina orang dengan materi mereka. Bisa saja hari ini mereka kekurangan di bidang materi. Tapi siapa nyata? Sering kita lihat, Alam Takambang jadi guru. Itu justru gara-gara anaknya. Bangkit batang terandam itu apa-apa, Ibu. Hidup ini dipergilirkan. Termasuk juga persoalan sombong dengan kekayaan. Kita ini kaya di bidang kita masing-masing, Bapak dan Ibu. Kesehatan itu kekayaan. Anak kekayaan. Istri kekayaan. Suami kekayaan. Otak waras ini kekayaan. Kalau tidak, pergilah Bapak Ibu ke masjid, ke rumah sakit HB Sa'anin. Geleng-geleng kepala kita. Apa kita? Bersyukur kita. Mencari orang yang otaknya lost. Habis dunia. Selesai kehidupan. Tutui seolahnya. Untuk apa rasanya? Menjalani hidup. Kita masih diberikan oleh Allah kewarasan. Itu kekayaan yang paling hakiki, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Jadi itulah kira-kira, jangan sombong kita dengan keturunan, jangan sombong kita dengan kekayaan, jangan sombong dengan ilmu pengetahuan. Karena kita sebenarnya membutuhkan orang lain. Puasa meruntuhkan sifat sombong. Mulai seluruh manusia itu justru merasakan berpuasa, ujungnya nanti adalah mutu atau karakter, kualitas kita. Yang dinilai oleh Allah nanti adalah kualitas. Kita mati yang kita bawa nanti adalah kualitas. Amal ibadah. Imam Syafi'i mengatakan, nanti ketika kita mati, bapak-bapak dan ibu-ibu, kain kafan kita tidak pakai saku. Kita tidak membawa apa-apa selain amal ibadah. Kenapa tidak pakai saku? Nah, silakanlah Bapak Ibu tafsirkan makna tidak bawa saku itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.